Tachahao, hoying, selamat datang di YouTube channel aku, Zahra Fang. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia. Kayaknya aku udah lama banget nggak upload video. Nggak lama banget sih, lebay banget ya kalau lama banget. Ya kemarin emang akunya sok sibuk aja sih, hahaha. Nggak ada yang bercanda. Pokoknya ada beberapa yang harus aku urus, terus sekarang akhirnya aku bikin video. Kemarin juga aku tuh sempat bingung mau bikin video apa lagi, tapi alhamdulillah kemarin itu dari Haliza57 kemarin udah request, katanya Kak coba dong bahas bagaimana cara membedakan bunyi X, S, Z, C, Q, J dalam bahasa Mandarin. Nah, makasih kepada Haliza, aku akhirnya ada ide buat bikin video apa lagi. Oke deh, nah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke video. Tapi jangan lupa like video aku dan subscribe channel aku, oke? Oke, jadi perbedaan bunyinya itu semua, itu tuh kayak gini. Kalau misalkan, pertama aku mulai dari X sama S dulu kali ya, yang mirip. Nah kalau X, misalkan contoh C, ini tuh kayak di tenggorokan kita tuh kayak pusatnya itu tuh di tenggorokan kita. C gitu. Sementara kalau S itu benar-benar cuman ada di mulut depan aja. S. Nah kalau misalkan XI itu kan dibaca si ya. Nah tapi kalau dalam bahasa Mandarin SI itu dibacanya se. Dan bener-bener di tenggorokan kita tuh bukan jadi pusatnya, tapi di bagian mulut depan kita ini loh. Se. Gitu. Itu contoh X sama S ya. Ada lagi bunyi Z sama C. Nah kalau misalkan dalam bahasa Mandarin Z sama C itu kan hampir mirip ya. Misalkan contohnya cuo duduk gitu. Nah terus kalau misalkan cuo salah. Nah itu bedanya cara pembunyian Z sama C itu dari mananya. Kalau misalkan Z itu tuh kita nggak ada aspirasi, nggak ngeluarin udara gitu. Misalkan contoh, bentar aku ambil kertas dulu kali ya. Nih misalkan contohnya yang Z ya, bunyi Z, bunyi C. Itu kayak gini, cuo. Itu kertasnya nggak bergerak kan, karena emang aku nggak ngeluarin udara gitu loh, cuo. Nah sementara kalau bunyi C, cuo, itu kayak aku ngeluarin udara gitu loh. Nih ya, cuo gitu. Jadi ada bedanya Z sama C itu, kalau Z itu kita kayak nggak ngeluarin udara, kalau yang C itu kita kayak ngeluarin udara, cuo. Ini kalau Z ya, kalau Z cuo. Kalau C cuo gitu. Bunyi J sama Q. Nah, bunyi J sama Q itu hampir sama bunyi C dan Z. Kalau misalkan J itu kita nggak pakai aspirasi, jadi nggak ngeluarin udara. Sementara kalau bunyi Q itu kita ngeluarin udara. Misalkan contoh ya, ci, itu kalau bunyinya J. Bunyinya J itu kan nggak ada udara. Ci gitu, nggak bergerak kan kertasnya. Nah sementara kalau bunyi Q itu kita pakai udara, aspirasi, ci gitu. Jadi kayak ampe kertasnya gerak gitu. Ci, ini yang J ya, yang Q, ci ampe gerak gitu kertasnya. Aku pribadi dulu tuh masih kayak bingung juga gitu waktu awal-awal, kayak gimana sih cara ngebedain aspirasi sama non aspirasi. Tapi kayak seiring berjalannya waktu kayak aku sering dengerin, pokoknya sering dengerin sih. Jadi kayak ketahuan gitu bedanya. Kalau misalkan X itu kayak si gitu, kalau S itu kayak benar-benar kedengeran kalau itu di ujung mulut doang gitu. Terus kalau cuo sama cuo itu juga kedengeran bedanya karena sering-sering dengerin juga. Sama pun juga kayak ci dengan ci gitu. Coba nih ya, ini apa bedanya nih? Dari ini dulu ya. Si, se,
si. Terus ada lagi ci, 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 ci. Tuh, ketahuan beda ya kan? Terus cuo, 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 cuo. Gitu. Udah jelas belum? Kalau misalkan belum jelas, kamu boleh tanya lagi di komen atau misalkan mau DM aku juga di instagram.com/ZahraAmajesti. Oke? Nah, sekian video aku hari ini. Kalau kalian ada request, ada pertanyaan lagi, boleh kalian komen di bawah atau langsung DM aku di instagram.com/ZahraAmajesti. Sampai sini dulu. Bye-bye. 再见.